Lihat bagaimana fenomena pada 6 Juni kemarin ketika FPI Reborn, Mas Islah, apakah Anda juga mengetahui lebih jelas kenapa ada aksi yang dikaitkan dengan Melihat deklarasi kejanggalan juga nggak Pak terhadap Islah? Anies Baswedan? Ada kejanggalan nggak, Mas Islah? Terima kasih. Saya sih sebenarnya ini ya, saya dari tadi itu diem melihat tektokannya antara Novel sama Hussein. Ini dan melihat kejadian-kejadian sebelumnya, tayangan-tayangan sebelumnya. Saya tuh nggak bisa ngomong begini loh. Ini adalah efek-efek in whole package dari sebuah yang namanya perilaku-perilaku politik yang bernama politisasi agama. Ini adalah buahnya. Buah dari politisasi agama itu akhirnya menciptakan yang kejadian-kejadian seperti ini, dagelan-dagelan seperti ini. Ini dagelan, artinya ini manusia, umat yang beragama, saya tidak berbicara soal Islam, kita berbicara secara umum. Penganut agama ini akhirnya menjadi political toys. Hanya menjadi mainan-mainan politik yang dibenturkan satu sama lain. Kenapa? Ketika umat beragama ini dikenalkan dengan ambisi-ambisi politik, maka semua apa tingkah lakunya itu akan menyeret paksa semua berbagai konspirasi, berbagai gerakan-gerakan yang mengatasnamakan keilahian. Artinya Anda juga meyakini bahwa ini disengaja untuk menggiring sebuah isu? Ini adalah bagian dari satu agitasi, membentur-benturkan umat beragama, dan ini bukan kejadian hanya hari ini kejadian berabad-abad. Sudah lama umat beragama ini selalu dibentur-benturkan, karena ketika umat beragama ini bertemu dengan kepentingan politik, dia bukan hanya terpecah belah dengan yang seagama. Dia juga dia akan terpecah belah dengan yang berbeda agama, bahkan dia akan terpecah belah dengan siapapun yang satu aliran dalam beragama. Satu tafsir beragama, satu mazhab dalam beragama bisa terpecah belah gara-gara politik. Ada hubungannya juga dengan konvoy yang terjadi beberapa waktu lalu di Sama, sejumlah itu daerah. persoalan khilafatul muslimin segala macam ini adalah soal dagelan-dagelan politik. Ketika umat beragama dikenalkan dengan ambisi politik, maka akhirnya dia merasa supremasis. Perasaan-perasaan supremasis seperti inilah yang membuat manusia itu bodoh dan memanfaatkan kebodohan umat. Ini kan semua buah-buah ini. Ada konspirasi lah, ada yang dikerahkan lah, ada yang dibayar lah. Ini loh buahnya. Umat Islam termasuk umat beragama lain selalu dibentur-benturkan, dijadikan mainan politik hari ini yang terjadi di seluruh dunia. Bukan hanya di Indonesia. Tadi juru bicara kepresidenan Modi di India yang menghina agama Islam, itu juga bagian dari political toy. Kalau kita mau bicara radikalisme, di India radikalnya itu Hindu, di Indonesia itu Islam, di Burma juga penganut Buddha. Ini adalah kejadian-kejadian dunia global hari ini yang sangat renyah dan sangat seksi menggunakan narasi-narasi agama Dengan dalam kata lain, berpolitik. Mas Islah mau menegaskan bahwa Khilafatul Muslimin, kemudian FPI Reborn, mereka ini digerakkan oleh politik untuk kepentingan tertentu. Bukan untuk kepentingan politik tertentu. Manusia kemudian dengan cita-cita politik yang utopis, seolah-olah begini, kalau agama kamu ingin jaya, maka kamu harus berjaya dalam politik. Inilah kemudian yang melahirkan kekerasan-kekerasan, melahirkan caci maki, kebencian antar sesama umat manusia. Gini loh, dalam Islam itu bisa berjaya karena ilmu pengetahuan. Karena politik, kemudian Islam itu memusuhi satu sama lain. Ini karena politisasi agama. Kalau kita mau tahu, Sunni dan Syiah bermusuhan 1400 tahun hingga hari ini. Semuanya diawali dari politik. Jadi ini semuanya adalah urusannya agama bukan politik? Orang-orang penganut agama hari ini dijejali dengan mimpi-mimpi politik. Supaya apa? Supaya terpecah belah. Bang Mustafa, Anda sepakat begitu mudahnya kita diperalat